Waalaikumsalam Putri. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Putri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Aduh, kangen sekali nih kita bisa bincang-bincang hari ini. Alhamdulillah. Iya Gimana kan keluarga sehat Bu daring Desi? terus. Alhamdulillah Bu. Ya kita kan daring terus sibuk ya. Jadi akhirnya baru sekarang bisa tatap muka. Nah, ngomong-ngomong daring, gimana nih perkembangan daring di Bu Desi sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah semua bisa berjalan. Walaupun mungkin sekarang udah ada di titik jenuh ya. Jadi anak-anak juga udah pada bosen. Bu nggak mau belajar gini terus. Pengennya ketemu aja, pengen di sekolah aja kayak gitu. Dan orang tua udah melambaikan tangan ke kamera. Udah pengen belajar tatap muka aja Bu gitu. Banyak Ternyata seperti itu ya kejenuhan yang dialami oleh orang tua se-Indonesia mungkin ya, bahkan mendunia ya, seperti itu ya Bu Desi ya. Sama-sama ya bareng ya Bu. Namanya pandemi kan semua orang mengalami itu berarti sedunia. Iya. Oke. Gimana kalau teman-teman yang lain, apakah sama merasakan seperti itu Bu? Sama sih, ya nggak beda jauh lah. Namanya kita sama-sama ini kan ya gitu ikut dalam membimbing anak-anak, apalagi kan anak usia dini ya. Kalau Ya. didaringin juga belajar di rumah juga seperti apa kan kita udah coba semua kan. Kita semua udah, Bu ini udah gitu udah, tapi ternyata kan mereka ya udah kesimpulannya solusinya cuma pengen tatap muka. Oh iya. Sejauh ini apa itu kira-kira permasalahan? Ada nggak gitu kendala dari orang tua atau siswa barangkali? Iya, itu Bu. Justru makanya saya mau sharing sama Ibu nih, kebetulan banget Ibu nelpon ya. Ibu ini terus kapan kita ketemu, besok yuk ke sekolah. Itu kebetulan banget kata saya, berarti bisa nih. Saya sekalian mau curhat sama Putri. Jadi gini, karena itu tadi orang tua murid kan udah mulai bosen kan, udah mulai mau gimana lagi Bu? Metode ini udah, cara ini udah, saya coba via Zoom sudah, tapi ada kendala karena nggak semua bisa ikut. Paling dari 15 anak yang ikut cuma 5 anak. Terus Bu video call gimana? Oke video call, tapi itu pun video call kan terbatas juga ya. Jadi saya harus bersesi-sesi tuh. Nah terus kemudian pembelajaran jarak jauh, orang tuanya yang nggak mau. Bu repot ngebimbing di rumah gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya pikir aduh gimana lagi ya. Nah saya tuh lagi kehabisan ide nih Bu. Gimana ya caranya supaya maksud pembelajaran itu tetap bisa dilaksanakan, tetap menyenangkan, orang tua juga nyaman gitu Bu. Bisa kasih masukan nggak? Alhamdulillah banget ya kita hari ini bisa jumpa ya. Alhamdulillah banget kita bisa sharing. Udah vaksin kan Bu? Alhamdulillah sudah. Bu Terus Desi udah di swab juga kan? Alhamdulillah sudah. Bu Desi sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Sampai kehujanan Bu, semalam itu habis vaksin saya pulangnya. Insya Allah mana gitu mati lampu pula. Iya. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu kebetulan banget pertemuan hari ini, apa kira-kira yang bisa diharapkan untuk pertemuan kita kali ini Bu Desi? Nah gitu Bu, Putri kan maksudnya Putri kan suka banyak ide nih ya tentang masalah pembelajaran atau apa. Nah saya pengen sharing, siapa tahu ada metode yang Putri pakai, saya belum pakai gitu, supaya nanti ada sedikit refreshing deh di kelas saya gitu. Jadi siapa tahu kan dengan kita bertukar metode gitu, jadi anak-anak di kelas saya juga wah Bu Guru baru nih pembelajarannya seperti apa, nah gitu. Saya pengennya nanti dari hasil kita sharing nih, saya menemukan cara yang lain atau strategi yang lain untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau BDR ini Bu. Nah selama ini yang sudah Ibu praktekkan kendalanya di mana tuh? Ya itu tadi, setiap metode sebetulnya ini kemarin kan saya baca buku tentang kegiatan BDR, terus udah saya praktekin, cuman bertahan paling 1 atau 2 minggu. Habis itu ikut pelatihan juga seminar, terus kemudian udah saya praktekin juga, terus bertahan 2 minggu juga. Orang tua kembali, Bu gini kayaknya nggak efektif karena begini, Bu karena begini itu. Terus kemudian pernah juga ya sudah deh kalau begitu yang ada di rumah aja, laporin aja kegiatannya, terserah bebas, yang penting dilaporin aja sama Bu Guru. Itu juga malah mereka santai, akhirnya malah nggak ada yang lapor gitu. Jadi ya itu kondisinya saya lagi seperti itu, lagi kehabisan metode lah. Gimana sih caranya memfasilitasi pembelajaran untuk kegiatan belajar di rumah atau jarak jauh ini gitu Bu. Berarti kalau boleh saya simpulkan berarti terkait dengan kendala memfasilitasi siswa ya Bu ya? Iya betul Bu. Iya. Sejauh mana Bu Desi sudah lakukan untuk siswa selama ini? Dari awal pandemi itu ya kita pertama mulai ini dulu ya dengan orang tua kan Ibu Tri ingat kan kita rapat dulu waktu itu kan, terus setelah itu minta masukan dari orang tua. Tetap orang tua mah dari awal
Bu nggak mampu deh, nggak sanggup kalau bimbing di rumah gitu ya. Pasti ujung-ujungnya gimana kayak Bu, malah ada yang nawarin les kan. Udah aja datang Bu ke rumah saya gitu, les gitu. Kata saya, aduh bukan masalah saya nggak mau membimbingnya, tapi kondisinya, apalagi kan sekarang makin ketat kan, Satgas Covid kan, terus segala macem gitu. Nah akhirnya kita mencoba dong untuk belajar di rumah secara daring full, udah pernah 1 minggu, ya itu yang saya bilang cuman di mana. Kemudian abis itu setelah daring full, ya udah kita kombinasikan gitu ya. Jadi setelah pikol dulu pagi nih, habis pikol pagi ya udah silakan kerjakan tugasnya bersama orang tua. Nanti dikumpulinnya lagi tugasnya melalui foto atau video itu sore atau malam gitu, karena kan ada orang tua yang kerja. Terus setelah itu oke, mereka bosen juga kan, Bu ternyata jadi PR, jadi kayak ngerjain PR setiap hari katanya, riwuh Bu, susah ngebujuk anaknya. Terus akhirnya yang berikutnya PJJ aja. PJJ itu berarti gimana? Kita kasih lembar kerja gitu, maunya kan kayak gitu katanya orang tua, nggak mau tuh yang repot-repot praktek atau apa. Kirimin lembar kerja nih 1 bundel, itu sudah berjalan ya 2 mingguan lah, itu yang paling awet sih kayaknya gitu Bu. Jadi lembar kerja, tapi kan saya pikir ya Allah berarti bermainnya anak gimana kalau ngerjain lembar kerja terus ya, jadi seolah-olah kayak tugas menumpuk gitu kan buat anak-anak. Nah akhirnya kata saya, anak-anaknya gimana? Saya tanya dong anak-anak, gimana, seneng nggak? Ngomong Bu guru, bosan aku gituan melulu, bosan tuh. Terus akhirnya ya yang terakhir kita lakukan itu Bu, jadi kita melalui lembar kerja itu. Nah pernah juga saya bebaskan yang saya bilang tadi, ya udah sekarang 1 pekan ini silahkan mama yang sendiri yang tentukan kegiatan mainnya, nggak apa-apa deh beda-beda gitu saya bilang. Yang penting nanti Bu guru yang punya penilaian. Misalnya waktu itu ada yang pernah ngirimin, Bu lagi bantuin ngejemur gitu, berarti kan saya nilai oh berarti anak itu mau menolong orang tua. Terus kemudian dia bisa tuh ngejemur ke tempat yang tinggi gitu kan, sambil dia begini kan otomatis motoriknya juga terlatih ya. Betul. Nah itu sudah. Nah itu sampai di situ sudah, tapi ujung-ujungnya tetap ada beberapa anak yang terkendala orang tua juga, ada yang mengeluh gitu. Nah sekarang maksud saya apalagi sih Bu gitu loh, metode strategi apalagi sih yang bisa saya lakukan gitu untuk itu gitu. Ternyata tidak efektif juga ya Bu Desi ya yang sudah Bu lakukan. Ternyata Bu Desi sudah luar biasa, sudah melakukan banyak hal ya terkait dengan membebaskan. Yang penting itu kan tetap ada nilai gitu ya. Kemudian kemampuan tercapai ya, 6 aspek tersebut. Namun ternyata bagi Bu Desi sendiri masih ada istilahnya, masih seperti apa yang harus lebih efektif lagi gitu ya. Iya. Nah terkait dengan itu boleh saya tanya kira-kira apa rencana Bu Desi untuk bisa membuat hal tersebut efektif? Kira-kira langkah apa yang akan Bu Desi lakukan? Mungkin gini, jadi sebetulnya kan ini ada di mindset orang tua ya. Jadi sebetulnya yang menjadi masalah itu kan dari orang tua. Orang tua itu sudah merasa jenuh ya dengan kondisi anak ada di rumah, terus merasa kalau anak di rumah itu dia nggak belajar gitu, seolah-olah kalau main itu bukan belajar gitu. Kalau di sekolah kan walaupun dia nggak lihat, dia mencoba berpositif tinggi, oh pokoknya kalau di sekolah judulnya belajar, walaupun di sekolah mungkin main ayunan gitu ya, atau dia main bola doang misalnya, tapi tetap judulnya sekolah berarti belajar gitu. Nah mungkin saya mau coba nih curhat aja kali ya Bu, dari hati ke hati gitu, saya panggil satu-satu lah gitu, karena kan memang gitu ya. Ya setiap orang tua itu kan beda-beda. Jadi yang protes itu misalnya gini, pada saat kita daring full, yang 5 nggak protes karena dia ngikutin terus, yang protes dari yang 10-nya. Terus nanti pada saat yang kombinasi itu yang 10 nggak protes, tapi yang 5 dia protes ya gitu. Jadi nggak semua. Makanya oleh karena itu mungkin ya Bu, kalau misalnya ini saya panggil, kalau memungkinkan saya panggil satu-satu, dijadwalin aja karena kan belum boleh kumpul banyak-banyak ya. Nanti habis itu saya tanyakan mungkin kendalanya apa nih dari berbagai metode nih yang kita udah pernah coba. Kira-kira menurut Mama metode mana yang paling pas dengan kondisi Mama di rumah gitu. Terus nanti kalau misalnya udah dapat data kan dari mereka alasannya apa gitu. Kalau sekiranya kita bisa kasih masukan atau kita bisa kasih jawaban saran gitu, misalnya Bu daring itu gini. Oh ya tapi bisa loh Mam kita misalnya pakai ini misalnya kayak gitu ya.
Nah, nanti baru ketemu tuh di situ dia sepakatnya apa, nanti kita sepakatin aja sama orang tua. Nah, nanti rencana saya gini Bu, dari semua jawaban orang tua itu nanti saya kumpulin nih. Nah, nanti kira-kira paling banyak metode yang mana yang ada kendala gitu. Nah, nanti di metode yang ada kendala itu kita perbaiki kali ya Bu, maksudnya di apa nih yang diperbaiki apanya gitu ya. Nah, nanti seandainya dari sekian banyak murid itu ternyata nggak ketemu, misalnya nggak ada yang sama gitu ya, apa saya bebasin aja kali ya Bu, maksudnya gini, Ibu siapa yang mau belajar daring full, data aja nama anaknya, terus siapa yang mau kombinasi, data anaknya berapa orang, terus siapa yang mau PJJ pakai lembar kerja itu, data berapa orang, apa gitu aja ya Bu ya. Mungkin saya udah punya rencana kayak gitu sih, tapi saya juga masih mikir ini bakal ribet apa enggak gitu Bu. Ya, tadi Bu Desi sampaikan kan mindsetnya berbeda ya, jadi Bu Desi punya langkah untuk mungkin memberikan mindset ya yang sama ya, supaya Bu Desi bisa berjalan dengan bagus aksinya mungkin gitu ya. Kemudian menurut Bu Desi sendiri langkah tersebut kira-kira efektif tidak? Kalau saya lihat ya, dengan adanya perbedaan ya otomatis gini, ketika orang tua itu berbeda-beda, otomatis kan cara kita melayaninya juga beda-beda. Ya misalnya orang tua yang memang dia IT-nya lumayan, terus dia juga nggak mau ribet gitu ya, ngurusin anaknya tugas segala macem, pengen sekali beres. Kayak saya mungkin sama anak saya gitu ya. Berarti kan saya pasti mintanya udah Bu Zoom aja 2 jam beres gitu, daripada nanti tugasnya berlama-lama gitu ya kan. Nah mungkin kita layani dengan itu. Terus kemudian kalau yang orang tua yang masih setengah-setengah gitu, Bu saya bisa online tapi cuma di WA, kalau Zoom nggak bisa karena device-nya atau alatnya nggak ada misalnya, atau sinyalnya nggak kuat, jadi akhirnya video call, terus sisanya belajar mandiri. Terus kalau yang memang benar-benar nggak mampu, nggak ada sinyal, nggak ada handphone, nggak ada apa gitu ya, itu saya kasih untuk pembelajaran jarak jauh gitu kan, saya kasih tugas aja. Kalaupun alat-alat juga kita kasih alat-alatnya, nanti biar dia tinggal menjalankan di rumah, mungkin seperti itu. Cuman yang jadi masih keraguan saya itu, sayanya sanggup apa enggak gitu kan. Dari satu kelas berarti otomatis beda-beda nih. Ya berarti misalnya 10 orang minta PJJ sebenarnya, berarti kan saya beda-beda tuh nyiapinnya. Hari ini misalnya yang ini di zoomin, yang ini di WA-in, terus yang ini lagi PJJ, kan itu otomatis akan ini ya, maksudnya sayanya gitu, bisa nggak ya saya menjalani itu gitu loh Bu Tri. Nah ya oke. Nah dengan berbagai faktor ya dari orang tua sendiri, tadi Bu Desi sampaikan ada yang ingin Zoom, ada yang sama sekali memang tidak bisa, ada juga yang bisa melalui WA. Nah menurut Bu Desi kira-kira langkah apa supaya semua bisa teratasi dengan baik, apa gitu Bu Desi yang akan melakukan? Iya sih, kalau dari tadi kan keraguan saya itu sayanya mampu atau tidak ya. Betul. Nah mungkin ini mah ya Bu, ini kalau mungkin gitu ya, saya juga ada kepikiran gini Bu, apa saya kolaborasi nih, maksudnya kerjasama sama kelas sebelah, saya sama kelas Putri nih, nanti Putri sama saya berbagi peran, misalnya gini, Putri anakku ada yang pengen daring 10 orang, anak Putri berapa orang, nanti berarti daring dipandu sama Putri ya, misalnya kebanyakan anakku yang mau daring berarti dipandu sama saya, tapi kalau kebanyakan anak Putri berarti dipandu sama Putri gitu. Terus kalau ada yang mau PJJ kan sebenarnya nggak usah dipandu ya, kalau PJJ itu tinggal kasih tugas aja. Terus video call itu kan yang kita agak repot, video call pagi, nanti kita juga harus yang online itu kan seperti itu. Nah itu baru berbagi misalnya dengan saya gitu. Jadi tapi sistemnya jadi gabungan kelas kalau kayak gitu kan. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya gitu. Nah saya pikir sebetulnya nggak masalah ya kan, kita kan sentra. Dalam arti kan anak kita udah pernah, anak saya pernah belajar sama Putri, anak Putri pernah belajar sama saya. Jadi kita kan saling kenal nih. Gitu ya. Jadi udah otomatis anak juga, oh iya aku udah kenal sama Putri walaupun wali kelasnya bukan Putri misalnya gitu. Nah saya ada kepikiran seperti itu. Terus kalau misalnya untuk kegiatan pembelajarannya nih, supaya mungkin nanti ibaratnya nggak repot juga ininya, apa kita berdasarkan sentra aja ya Bu. Jadi misalnya nih pas pada saat anak daring, berarti dia kalau dipegang sama Putri kan Putri pegang sentra agama nih, berarti Putri sentra agama pelajarannya kayak gitu, kegiatannya di sentra agama. Nanti kalau misalnya yang PJJ itu berarti di sentra saya, sentra sains, berarti saya kasih
pembelajarannya assign, jadi sesuai dengan sentra yang kita pegang gitu. Iya. Kira-kira kalau kayak gitu ini enggak ya Bu, efektif nggak ya? Sebenarnya itu bagus juga ya, supaya karena anak juga kan bisa mengenali Bu Desi bagaimana, Bu Tri bagaimana, dan sama-sama jadi kita lebih dekat juga kepada anak gitu ya. Tetapi apakah itu lebih efektif seperti itu atau lebih efektif seperti tadi misalnya di Zoom semua seperti itu? Menurut pandangan Bu Desi sendiri bagaimana Bu Desi? Kalau pandangan saya gini, kalau ibu guru mah pasti pilihnya efektif dan praktis ya. Betul. Nah, kalau menurut ibu guru, sebetulnya praktisnya yang nge-zoom aja semua gitu. Semuanya pikon bareng gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 10 misalnya. Jadi di situ kita mau nyapa, kita mau ibaratnya membangun chemistry dengan anak, mau kesepakatan kelas, itu kan bisa dilaksanakan. Terus kemudian nanti kegiatan juga kita bisa lihat langsung terlaksana. Misalnya biasanya kan kalau kita nge-zoom itu kita bawa media juga kan. Nah, anak-anak lihat nggak Bu Guru bawa apa? Nanti kan semuanya interaksi tuh. Oh itu. Nah gitu. Nanti mereka pun memegang alat yang sama mintanya. Coba sekarang anak-anak punya nggak? Misalnya Bu Guru bawa botol nih, anak-anak punya nggak? Nah otomatis kan selesai tuntas gitu. Jadi apa yang kita mau tersampaikan. Jadi sama aja seperti kita di dalam kelas. Hanya saja itu kelasnya virtual, dipisahkan oleh jarak. Maunya saya kayak gitu. Dan memang waktu itu berjalan yang 5 orang itu memang mereka sebetulnya merasa terpuaskan, senang gitu. Cuman yang 10 orang yang nggak bisa itu karena tadi sinyal, nggak ada laptopnya, ada yang handphonenya dibawa ayahnya kerja, ibunya kerja, anaknya sendiri nggak ada yang ngikutin handphonenya gitu. Bu, saya mah nggak bisa ngiringinnya juga. Zoomnya kayak gimana, kayak gitu loh Bu. Ya sebetulnya kalau maunya saya sih gitu, Zoom bareng-bareng selesai jam 8 sampai jam 10 gitu. Tapi kalaupun enggak, yang saya coba pikol itu ya itu juga lumayan sih. Jadi pagi-pagi nih saya telepon, Assalamualaikum, bangun jam berapa hari ini, udah sholat subuh belum gitu ya. Terus Bu Guru aku kan bangunnya jam 7. Terus bangun langsung ngapain? Langsung mandi misalnya. Sholat subuh enggak? Enggak, kan udah siang. Ya nggak apa-apa, bangun tidur pokoknya sholat subuh aja. Kecucuran anak ya. Ya misalnya kan saya gitu ya. Jadi saya juga menanamkannya bangun tidur pokoknya sholat, ingat. Jadi seolah-olah dia bangun tidur tuh mau jam berapapun dia bangunnya, dia ingat langsung sholat kan kayak gitu. Sampai mamanya juga nanya, emang boleh Bu kayak gitu? Ya nggak apa-apa mah, namanya membiasakan supaya nanti anak dalam tidurnya dia ingat bahwa dia harus bangun untuk sholat subuh gitu. Jadi jangan sampai udah kesiangan tuh udah aja didiemin. Nah itu juga jadi hal menarik ya. Sampai orang tua, oh kayak gitu Bu, boleh ya? Boleh, nanti seiring bertambahnya usia dia juga akan menyadari bahwa sholat subuh itu bukan jam 7, tapi dia harus bangun lebih pagi gitu, kayak gitu. Kata anak-anak, emang boleh Bu sholat subuh jam segini? Pokoknya bangun tidur langsung ingat sholat, langsung sholat gitu. Menarik sekali nih cerita Bu Desi yang mengatakan bahwa ternyata tadi ya Zoom itu juga ternyata kita bisa menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Iya. Kemudian kita juga bisa menciptakan sosial emosional juga ya. Iya, semuanya terlaksana. Betul. Tadi juga dikatakan bahwa yang bangun kesiangan, ternyata itu juga kita bisa mendidik pola anak supaya dia selalu mengingat sholat subuh. Luar biasa Bu Desi. Nah kemudian Bu Desi pernah coba tidak untuk yang 10 orang tadi yang tidak bisa melakukan Zoom, pernah coba untuk melakukan hal lain gitu supaya mereka juga tidak jenuh dengan misalnya dia mungkin punya keinginan untuk Zoom, kan kendalanya mungkin HP di bawah orang tua. Nah apa yang Bu Desi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah biasanya itu yang video call. Kalau video call masih pagi. Jadi gini Bu, saya itu memang ada program ya namanya mengawali hari lebih pagi. Jadi saya video call anak-anak tuh bukan jam 8 tapi jam 6. Masya Allah. Jadi dari setengah 6 sampai setengah 7 itu saya tugasnya ngebangunin anak. Bahkan kalau anaknya udah nih gini, kalau kita kasih kabar ya luar biasa amazing ya. Saya kasih kabar, Mam besok saya telepon ya jam setengah 8. Anak tuh udah bangun dari jam 5. Dia udah mandi. Terus sampai pas jam 5, Bu Guru ini sudah bangun, katanya sudah mandi. Ya Allah, akhirnya saya video call. Dan itu kelihatan jamnya ya. Jadi pada saat itu saya screenshot, kemudian saya motivasi di grup ya. Alhamdulillah nih Arika sudah bangun dari jam 5. Ternyata orang tua juga melihat begini,
oh ternyata bisa ya, anak orang lain kok bisa jam 5 sudah bangun, sudah sholat subuh, sudah mandi, seperti itu yang 10 anak itu bisa ngikutin karena saya paksa dengan video call pagi-pagi itu. Jadi dengan video call pagi, ada yang jam 6 kok belum mengangkat juga nih anak gitu ya, ternyata bu belum bangun, ada yang seperti itu gitu ya. Ternyata memang berarti pembiasaan disiplin di rumahnya belum berjalan gitu. Jadi akhirnya ya sudah nggak apa-apa, jam berapa nanti bangunnya gitu. Sampai kemudian video call yang kedua itu baru jam 8 kita mulai mau pembukaan pembelajaran gitu. Nah itu yang jam 8 kalau yang nggak punya handphone, mamahnya udah berangkat kerja, ayahnya udah berangkat kerja, berarti saya udah nggak bisa lagi video call. Jadi akhirnya langsung share tugas aja di grup gitu. Semakin menarik nih perbincangan dengan Bu Desi ini. Ternyata ada solusi juga ya, yang anaknya nggak bisa Zoom, tetapi dengan langkah Bu Desi tadi bahwa pagi-pagi sebelum mulai Zoom sudah mencoba untuk V-call ya sebelum orang tua berangkat kerja mungkin ya. Nah itu bagus sekali, itu penanaman dari ibu-ibunya. Kira-kira seefektif apakah hal itu bisa dijalankan menurut Bu Desi? Nah, sebetulnya beberapa minggu saya jalankan itu efektif sekali ya, sampai anak-anak yang tadinya nggak bangun pagi gitu ya, terus ada yang nelpon duluan gitu, pokoknya aku mau nelpon duluan. Tapi ada juga anak yang lagi ngambek, bu nggak mau ditelepon, ya udah saya nggak pernah maksa gitu ya, mungkin masih ngantuk atau apa, ya udah nggak apa-apa langsung, cuma nanti saya motivasi lagi. Nah yang jadi kendala berikutnya apa bu? Sayanya bu, terus terang saya kerepotan karena kita kan juga rumah tangga ya, kita juga punya anak yang harus belajar online juga dong di rumah kan gitu ya. Nah jadi begitu bangun pagi tuh kita udah langsung kita udah selesai salat subuh, kita langsung ingat untuk video call anak-anak kita kan gitu ya. Nah jadi bukan kerjaan rumah dulu tuh biasanya kan kerjaan rumah dulu. Nah jadi yang kompleks kan otomatis keluarga ya. Jadi pagi-pagi udah riuh pekerjaan gitu. Nah itu juga jadi masalah buat pribadi saya ya, kemudian akhirnya itu sudah pada itu berhasil, tapi tidak dilanjutkan gitu ya. Kemudian setelah beberapa minggu lagi gitu, akhirnya saya bangunnya lewat WA aja, chat atau pesan suara gitu. Saya chat aja, assalamualaikum, udah bangun kan? Alhamdulillahirobbilalamin, ahyana badama matama Indonesia. Itu kan jadi kalau pas membangunin pasti baca doa itu ya. Nah itu aja paling ngingetin itu. Nanti sudah bangun, udah bu udah bangun, sudah siap ya kita laksanakan tugas, nanti ketemu lagi jam 8 gitu. Saya pengen langsung gitu. Jadi sebetulnya bukan cuma komitmen atau konsistensi dari orang tua yang bermasalah ya, dari ibu guru juga ternyata mempengaruhi, jadi bermasalah juga. Jadi ya saya nggak bisa dong terus-terusan seperti itu ya. Kalau misalnya ternyata pekerjaan rumah terbengkalai, misalnya pagi-pagi udah ini juga kan saya repot juga, walaupun sebetulnya orang tua senang gitu karena anaknya dibangunin gitu kan, karena susah ngebangunin anaknya, terus kita yang bangunin. Nah makanya dari situ ya saya bilang ini, ya itu makanya saya berarti kelemahan kita tuh harus cari metode strategi apa lagi sih gitu ya, untuk bisa memfasilitasi anak-anak dalam belajar kan kayak gitu. Karena pasti dari setiap metode cara yang kita lakukan itu ada aja kurangnya, ada aja kendalanya gitu loh Bu. Ya. Makin seru aja Bu Desi. Kalau boleh saya simpulkan yang kedua kali ya, berarti mungkin terkait dengan manajemen waktu Bu Desi ya. Iya. Bagaimana supaya bisa efektif semuanya. Kemudian Bu Desi sendiri sebagai guru dan sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin ketika di rumah ya, karena saat ini kan online ya, jadi kita semuanya profesi kita harus kita bisa semuanya profesional menjalankannya. Kira-kira apa kiat-kiat apa yang Bu Desi lakukan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, baik Bu Desi sebagai guru ataupun Bu Desi sebagai ibu rumah tangga di rumah? Iya. Betul itu Bu, yang selama ini udah saya jalankan kan gini, semuanya udah dijalani nih, tapi ya ujung-ujungnya berganti metode itu ya. Jadi ya saya sih nggak masalah Bu, kita coba jalanin metode ini, kuatnya berapa bulan nih, kalau misalnya ganti ya udah ganti. Tapi yang paling utama nih sebagai ibu rumah tangga nih, paling utama saya kesepakatan dulu sama suami, paling utama. Kenapa saya bilang paling utama? Karena kalau suami udah ngambek
ngambek gitu ya, saya juga udah ngamut ngajarin anak-anak itu udah males jadi males gitu, misalnya pagi-pagi dia marah nggak dibikinin kopi gitu misalnya, kan kitanya udah males ya, jadi ya itu saya harus pinter-pinternya marahin suami itu ya, gimana lagi, kemarin kan udah nyoba gini, tapi ternyata anak-anak nggak bisa, jadi sekarang Bunda lagi coba nih gini, jadi otomatis mau nggak mau yang kita lakukan diceritain dong, karena kan itu di rumah semua gitu, makanya oh kayak gitu, ya udah tuh kalau kayak gitu mah kata dia kan gitu, akhirnya dia ngerti. Nah kalau dia udah ngerti, udah kasih dukungan, support itu saya semangat tuh ya. Nah terus akhirnya cuman kan kadang-kadang nggak bertahan lama ya, ada aja misalnya pas lagi riuh nih, anaknya ini gini gitu seperti itu, jadi kita ganti lagi metode lagi. Kalau dari orang tua kita udah bisa selesaiin nih, nah tapi sekarang dari dalam pribadi kita juga harus diselesaikan juga gitu. Jadi itu sih komunikasi kerjasama dengan pihak lain tuh yang pasti selain orang tua murid juga keluarga kita di rumah dikondisikan, misalnya gini, Bunda dari jam segini sampai jam segini mau nge-zoom, berarti AA belajar sendiri misalnya, ini bukunya nih ininya, atau misalnya kalau dia sama-sama nge-zoom enak, dia nge-zoom kita nge-zoom kan enak. Tapi kalau pas dia nggak nge-zoom berarti kan dia harus disiapin, kadang-kadang nggak mau main dulu, dia main dulu, jadi biarin lah, yang penting kerjaan saya beres dulu nanti baru habis itu bimbing si AA-nya gitu. Jadi itu sih komunikasi sama keluarga, karena kan itu semua berlaku, kejadiannya ada di rumah gitu. Yang biasanya kita di sekolah repot, sekarang kan di rumah jadi repot. Terus abis itu sepakat dulu gimana, abis itu kalau dengan orang tua kan cukup dengan jadwal, terus ganti metode ya. Kalau orang tua mah tinggal tahu, minggu ini kita belajarnya daring full ya, tapi harus ganti-ganti Bu, bener Bu, jadi harus ganti-ganti, nggak bisa langsung itu terus. Orang tua juga bosen, terus penanganannya juga ya buat anak ya. Penanganannya jadi mereka ibaratnya ya kalau terus-terusan pakai handphone, yang nggak punya handphone nggak bisa ikut dong. Kan kalau terus-terusan pakai kertas yang nggak suka juga bosen. Iya Bu Desi, itu aja sih kali tips dan triknya yang sudah saya lakukan. Cuma mudah-mudahan nanti saya bisa maksudnya sharing sama Putri ini, nanti saya mau juga Putri ceritain dong gitu, maksudnya Putri punya strategi apa gitu, atau nanti ke teman kita yang lain gitu. Saya pengen juga sharing strategi gitu, barangkali ada strategi dari mereka yang bisa saya pakai di kelas saya gitu. Hampir sama sih Bu Desi ya, karena memang kita keluhannya sebenarnya sama ya, kita harus bisa membuat kesepakatan, manajemen kita harus luar biasa ya, kita harus bisa membuat skala prioritas juga ya. Ketika kita sebagai profesi kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi dalam kondisi apapun supaya anak tetap belajar ya, tercapai merdeka belajar buat anak. Kemudian kita juga tidak terkendala dengan keluarga, kita membuat manajemen juga, buat kesepakatan dengan keluarga supaya semua bisa berjalan luar biasa. Wah baik, kalau boleh saya tanyakan kepada Bu Desi, kira-kira pembicaraan kita dari awal hingga sekarang ini apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Desi? Kesimpulannya gini, segala masalah apapun yang kita rasakan, berarti kita sendiri yang tahu jawabannya. Betul, iya. Karena sebetulnya memang ya kita yang paling tahu kondisinya gitu ya. Misalnya saat kondisi begini kita harus begini, ini kita harus begini. Ya kayak tadi misalnya saya sama keluarga ada masalah, berarti kan itu harus kita selesaikan dulu, misalnya dengan keluarga seperti apa, pembagian jadwal seperti apa, pengaturan waktu seperti apa. Terus kemudian dengan orang tua juga kita kan sudah ketemu tuh jawabannya kan, kita komunikasi, dan memang kayaknya nggak masalah ya Putri, misalnya sekelas kita beda-beda mode kan nggak masalah ya, jadi kita sesuaikan dengan metode atau kemampuan orang tua kan seperti apa. Cuman mungkin kitanya yang harus dikuatin, maksudnya kita harus sanggup ngejalanin semua itu gitu. Jadi jangan sampai kitanya yang gak semangat, kitanya yang down, akhirnya semuanya jadi kacau gitu. Yang kita diharapkan ya oleh anak-anak kita, bagaimana tetap kita bisa memfasilitasi dengan baik ya. Nah, iya gitu Putri, betul. Tapi dengan obrolan kita ini minimal saya merasa dikuatkan gitu. Jadi apa yang saya kadang-kadang ada gini juga Bu, mencari pembenaran. Betul. Jadi saya takutnya apa yang saya lakukan bener gak sih gitu ya, salah apa enggak ya gitu. Tapi kan kalau udah ngobrol gini, jadi oh iya berarti emang sama ya, ada orang temunya juga, ya. kan kayak gitu, orang juga kan sama, oh berarti caranya juga sama gitu. Jadi itu
alhamdulillah sih sedikit lebih tenang gitu, terus kemudian semangat juga bisa ngejalanin proses berikutnya. Mudah-mudahan kita, ya itu tadi PR-nya kan kita masih cari metode ya, karena kita kan udah jalanin semua nih, berarti tinggal kita cari alternatif lain yang kira-kira menyenangkan tuh kayak gimana. Apa misalnya kita ajukan tatap muka gitu, itu lebih terbatas lebih bagus ya itu Bu Desi. Terus kira-kira kapan nih aksi Bu Desi nyatanya yang mau, misalnya saya mau sentra agama misal, Bu Desi mau sentra sains gitu, kira-kira kapan Bu Desi kita mulai? Kayaknya pekan depan ya Bu, maksudnya ini kan udah akhir pekan nih, nah mulai besok aja mungkin. Jadi kita nanti pulang nih, kita susun RPP-nya, kita kasih tahu ke orang tua bahwa minggu depan kita belajarnya tentang dengan sentra. Jadi untuk yang sentra agama melalui daring akan dipandu oleh Bu Putri. Nanti yang sentra sains dengan kombinasi, karena kan ada sains ada bisa dilakukan di rumah ya, itu dengan saya dipandunya gitu ya. Jadi kita kolaborasi aja 2 kelas ya. Iya. Masya Allah, ternyata pertemuan kita benar-benar ya membuahkan berkah ya. Kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya. Ya amin, mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan kitanya juga kuat, konsisten ya. Gimana perasaan Bu Desi setelah kita ngobrol nih tadi? Ya itu tadi tenang, sedikit mendapatkan penguatan ya, karena kita sama dan kita bisa kolaborasikan gitu. Coba kalau misalnya saya nggak ngobrol kan Putri mana tahu kalau saya menghadapi masalah ini, atau saya juga nggak tahu Putri juga menghadapi masalah itu. Betul. Dan alhamdulillah sekarang kan kita ketemu nih, udah punya ini yang sama ya, cara yang sama, kita tinggal eksekusi minggu depan ya. Iya. Oke Bu Desi, makasih banyak nih. Kapan ya kita jumpa lagi? Ya Allah, senang banget saya bisa ketemu hari ini. Kalau gitu kita nanti ini nggak Bu, perlu nggak kita ngobrol ke kepala sekolah nih? Nah itu Bu Desi, kapan kira-kira kita mau ngadep kepala sekolah nih? Kayaknya kan kalau kita rencananya pekan depan nggak keburu dong. Apa kita telepon aja gitu, video call atau gimana ya? Bisa sih Bu, tapi setiap hari sih Bu kepala sekolah kita biasanya tiap hari ada Bu. Berarti Senin gini, untuk rencana pembelajaran udah nih kita siapin, udah kita share ke orang tua, baru abis itu tembusan ke kepala sekolah gitu aja ya. Saya pikir kepala sekolah pasti oke aja ya, kalau kita Iya. pasti mereka kita juga aja. Semuanya kita buat pengajuan sekolah dan buat endingnya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan sih insya Allah menyetujui kepala sekolah hal baik yang kita lakukan. Oke, makasih banget ya Bu Desi. Sama-sama Bu, makasih ya udah dengerin saya. Sama-sama, kita bisa bertukar pikiran ya Bu Desi ya. Iya. Oke, makasih banyak. Ketemu lagi di lain waktu ya Bu Desi. Iya. Assalamualaikum. Salam.